Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik. Nah, sekarang kita integralkan kiri dan kanan. Ini kita integralkan, di sini kita integralkan, ini kita integralkan. Nah, coba misalkan kita buat misalnya integral dx. Integral dx apa? Ini kan satu kan di sini ya? Ya, satu. Apa integral satu apa? X kan? X. Ya. Berarti kalau saya buat integral dp, P, integral du, integral dalam kurung du kali v. U kali V. Berarti uv kan? Iya. Oke, baik. Dengan cara ini, sekarang kita kerjakan ini. Maka hasilnya ini sekarang U kali V ya. Ini integral karena ini ada pasangannya, berarti ini nggak bisa diselesaikan. Berarti dia dalam bentuk integral. Sehingga ini integral V D kali U ya. Ditambah ini sama integral U kali dV. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi U kali V dikurang integral V kali DU sama dengan integral U kali DV. Nah, sekarang kita tulis ini di kanan, kita tulis ini di kiri, sehingga bentuknya menjadi integral U dV sama dengan U kali V U kali V dikurang integral V kali D du. Inilah yang disebut dengan integral parsial. Sudah paham ya? Nanti kalau ditanya apa itu integral parsial, berarti jawabannya adalah integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V kali du. Baik, sekarang kita ambil contoh. Dulu dong, berisik. Ini contoh 1. Misalkan kita akan kerjakan integral X tambah 1 dx. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Ini bisa nggak dikerjakan dengan integral substitusi? Coba, kalau misalkan ini U, turunannya berapa? 1 kan? Sedangkan di sini X, ya. Kemudian kita misalkan ini U, turunannya 1, sedangkan di sini X tambah 1. Berarti dengan menggunakan integral substitusi dulu nggak bisa. Apalagi kalau pakai rumus integral X pangkat N sama dengan 1/n tambah 1 X N tambah 1. Ini jelas-jelas ini tidak bisa menyelesaikan ini, ya. Maka salah satu langkah atau salah satu cara adalah harus menggunakan integral parsial yang tadi. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, ini lihat nih. Ini kita misalkan U. Terus dari sini sampai ke sini, ini kita misalkan dV. Nah, sekarang ini bentuknya U kali dV. Sehingga ini integral U kali dV sama dengan rumusnya tadi apa? U kali V dikurang integral V kali du. Nah, tadi U-nya apa tadi U? Sama dengan X ya. Berarti di sini kita dapat apa? Du sama dengan dx. Tadi dv-nya adalah akar X tambah 1 dx. Nah, sekarang kita integralkan sebelah kiri. Ini integral, ini integral. Integral dv hasilnya ini apa?
V kan? Integral X tambah 1 dx. Udah? Maka sekarang kita tinggal selesaikan ini dulu. Coba kita selesaikan integral X tambah 1 pangkat setengah dx. Berarti ini kan misalkan P ya. P sama dengan X tambah 1 ya. Berarti dP berapa? Sama dengan dx ya. Nah ini ganti menjadi dP. Ini menjadi apa? P pangkat setengah integral. Sehingga ini hasilnya jadi berapa nih? 1 per setengah tambah 1 U setengah tambah 1 tambah C. Tapi C-nya nanti kita kerjakan. Kita tutup dulu ini belakangan aja. Sehingga ini sekarang ganti U-nya. Ganti P. Tadi kan misalkan P. Ganti P-nya ini. Sehingga ini jadi berapa? Hasilnya ini 3 per 2 jadi 2 per 3. Sekarang di sini jadi 2 per 3 dalam kurung. Pangkatnya ini 3 per 2. P-nya X tambah 1. Sehingga ini menjadi X tambah 1 dalam kurung pangkat 3 per 2. Sampai di sini paham ya? Integral. Jadi sekarang P kita ketemukan V-nya sama dengan 2 per 3 dalam kurung X tambah 1 pangkat 3 per 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini. U-nya tadi apa? X. V-nya tadi, ini ya. 2 per 3 dalam kurung X tambah 1 pangkat 3 per 2. Dikurang integral V-nya 2 per 3 dalam kurung X tambah 1 pangkat 3 per 2. Titik. DU-nya, lihat ini DU sama dengan DX. Di sini DX. Ini kita sederhanakan penulisannya, ini ganti ke depan. Sehingga ini 2 per 3 dalam kurung X tambah 1 pangkat 3 per 2. Kurang, ini maju ke depan. 2 per 3 integral X tambah 1 tutup kurung pangkat 3 per 2 dx. Baru sekarang tinggal kita kerjakan ini. Dengan cara yang sama seperti yang tadi ya. Sehingga di bawah kita integralkan. Integral X tambah 1 pangkat 3 per 2. Pak, itu X yang di depan kemana, Pak? Yang mana? Oh iya. X yang di depan iya, kemana? sorry. Ketinggalan ya. Iya. Berarti tadi 2 per 3 ya. 2 per 3 X. Ini dx ya. Jadi tadi misalnya nih, P-nya sama dengan X tambah 1 ya. Berarti dP sama dengan dx. Sehingga ini menjadi integral P pangkat 3 per 2 dP. Hasilnya ini sama dengan 1 per 3 per 2 tambah 1 kali P pangkat 3 per 2 tambah 1. Tambah, terakhir kita tambahkan C-nya. Ini berapa hasilnya? 3 per 2 tambah 3 per 3. 2 per 2, sorry. 5 per 2. 5 per 2. Di sini, 5 per 2 jadi berapa? 2 per 5. Jadi 2 per 5 ya. Ini ganti P-nya jadi berapa? X tambah 1. Masukkan ke sini. Sehingga sekarang kita tulis menjadi 2 per 3X. X tambah 1 pangkat 3 per 2 kurang 2 per 3 kali dalam kurung hasilnya tadi ini ya. Hasil dari sini ganti P-nya berarti X tambah 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5 per 2. Di sini tadi kali berapa di sini? Jadi di sini 2 per 5, Pak. Jadi kali 2 per 5. Di sini tambah C. Paham ya? Sama dengan kalau mau kita sederhanakan boleh. Misalnya kalau mau disederhanakan ini keluarkan dulu nih. Pangkat 3 per 2 ya. Jadi 2 per 3 dalam kurung 2 per 3 dalam pangkat 3 per 2
X tambah 1 pangkat 3/2, baru yang tidak sama masukkan ke dalam kurung, berarti ini faktornya X kurang dalam kurung 2/5 X tambah 1 tambah C. Betul ya? Ini berapa? 2/5. 1 dikurang 2/5 berapa? Berarti di sini jadi 3/5X ya. Dikurang 2/5. Terus di sini 2/3 dalam kurung X tambah 1 pangkat 3/2 tambah C. Nanti boleh ini kamu taruh di depan supaya penulisannya teratur dari pangkat terendah ke pangkat tertinggi. Demikianlah penyelesaian soal yang sederhana ini, tapi penyelesaiannya sangat banyak ya. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya? Dias, mengerti nggak Dias? Iya, Pak. Paham ya? Dia Paham benar apa benar paham? paham, Pak. Ya, ayo paham ya. Iya, Pak, yuk paham. Oke. Nanti kita lanjut contoh kedua ya, supaya lebih jelas ya. Sekarang kita coba gabungan dari trigonometri dan aljabar. Jadi satu aljabar, satu trigonometri. Contoh 2, integral X kosinus 2X kurang 3 dx. Coba kita selesaikan ini. Langkah pertama, kita misalkan dulu U-nya yang mana? Ini, lihat, jangan sampai salah memisalkan ya, ini U. Berarti, ini sekarang jadi dv-nya, ya. Maka sekarang kita buat di sini. U sama dengan X. Berarti, du sama dengan dx. dv sama dengan cos dalam kurung 2x kurang 3 dx. Integralkan di sini, maka hasilnya ini apa? V ya. Sehingga ini V sama dengan integral cos dalam kurung 2x kurang 3 dx. Baik, kita lanjut. Integral cos tadi apa? Sin. Berarti ini jadi berapa? 1/2 sin dalam kurung 2x kurang 3. Sehingga sekarang ini berubah menjadi integralnya integral U kali dv sama dengan U kali V dikurang integral V kali du. Udah? Sekarang kita tinggal ganti yang sudah diketahui. U-nya tadi berapa? X. V-nya sekarang jadi ini ya. Langsung saja kita langsung buat ini ke depan setengahnya. Jadi kita tulis setengah sin. Pak, itu setengah dari mana sih? Ini Iya Pak, setengah dapat dari mana? AX tambah B integral dx. Berarti rumusnya ini apa? 1/A sin AX tambah B ya. Ini A-nya kan 2 kan ya. Coba. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Sehingga tadi di sini setengah X, V-nya tadi sin dalam kurung 2X kurang 3 dikurang integral V. V-nya berarti setengahnya langsung maju ke depan. Setengah integral sin 2x kurang 3 du. Du-nya sama dengan dx. Sehingga ini dx. Kita lanjut. Setengah x sin 2x kurang 3. Integral sin apa? Min cos. Min cos. Min cos ya.
Iya, Min Pak. cos integral. Jadi ini jadi berapa? 1/2 min 1/2 ya. Min cos. Min 1/2 Iya. sehingga min jadi apa? Plus. Plus. Sehingga ini Plus. kali setengah jadi 1/4 4. cos dalam kurung 2x kurang 3 Min 3. tambah C. C. Demikian ya. Hmm. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Lumayan. Nah, sekarang kita kasih contoh satu lagi, gimana kalau pangkatnya lebih besar. Coba kita ambil pangkatnya yang lebih besar. Contoh 3. Integral x pangkat 2 cos 2x kurang 3 dx. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalin U. Ini misalin dv. Sehingga sekarang kita tulis di sini U sama dengan x kuadrat, maka di sini apa? Du sama dengan 2x dx. Terus dv sama dengan cos dalam kurung 2x kurang 3 dx. Kita integralkan sebelah kiri, maka ini jadi v. Integralkan di sini cos 2x kurang 3 dx. Sampai di sini ya. Cari integralnya. Iya, Pak. Setengah sin. Setengah sin dalam kurung 2x kurang 3 tambah c-nya kita tambahkan belakangan. Nah, sehingga sekarang ini menjadi integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v kali du ya. Oke, ganti sekarang u-nya tadi berapa? X kuadrat, turunan v-nya langsung dibuat di sini setengah sin dalam kurung 2x kurang 3 dikurang setengahnya langsung kita buat ke depan setengah integral sin 2x kurang 3 du. du-nya 2x dx. 2x dx. Nah, ini 2 dengan 2 ini habis. Sehingga yang ini sekarang kita ganti menjadi sin x, sin 2x dx. Udah? Kita rapikan dulu tulisannya. Ingat di sini tadi nanti menjadi sin 2x kurang 3 dx. X sin 2x kurang 3 dx. Selanjutnya ini kita kerjakan lagi dengan cara yang sama. Ini u, ini dv. Paham ya? Saya ulangi. Ini u, ini dv. Sehingga ini kita selesaikan. Kita buat di bawah aja. Integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v kali du. Di sini tadi dari sini u-nya sama dengan x, berarti du-nya sama dengan dx. Langsung saja integral ya. V sama dengan integral sin 2x kurang 3 dx. Nah, integralnya ini berapa? Min Setengah cos. setengah cos dalam kurung 2x kurang 3 tambah c. C-nya nanti belakangan ya. Nah, sekarang ini masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Sehingga hasilnya menjadi u. U-nya x ya. X. V-nya jadi ada min setengah di sini. Tulis ini min setengah cos 2x kurang 3 dikurang dalam kurung min setengah ini jadi tambah setengah cos dalam kurung 2x kurang 3
dx. Karena di sini, karena du-nya sama dengan dx. Udah, sehingga hasilnya ini sekarang kita cari hasilnya ini, kita buat ke sini. Sama dengan kita tulis setengah x kuadrat sin dalam kurung 2x kurang 3 kurang integral. Nah, hasilnya ini tadi sama dengan yang ini ya, min setengah x cos 2x kurang 3 ditambah setengah integral cos 2x kurang 3 dx. Nah, sekarang ini kita hapus karena ini sudah selesai. Oke. Kalikan minnya ke dalam kurung. Ini minnya kalikan ke sini, terus minnya kalikan ke sini. Ini tadi tambah ya di sini ya. Sehingga di sini menjadi sama dengan setengah x kuadrat sin dalam kurung 2x kurang 3 tambah setengah x cos 2x kurang 3 dikurang setengah integral cos 2x kurang 3 dx. Nah, terakhir adalah cari integral dari sini. Sehingga kita lanjutkan sama dengan setengah x kuadrat sin dalam kurung 2x kurang 3 tambah setengah x cos dalam kurung 2x kurang 3, baru integral dari sini. Integral cos berapa? Ayo, integral cos sin. Jadi ini 1/2 ya. 1/2 sin, 1/2 kali 1/2, 1/4. Sehingga ini 1/4 sin dalam kurung 2x kurang 3 baru tambah c. Demikian. Nah, gimana kira-kira ini baru pangkat 2 loh. Ini baru pangkat 2. Gimana kalau pangkat 4? Kalau pangkat 4 kita butuh 2 lembar kertas, nggak cukup ya. Nah, oleh karena itu bagaimana langkah yang untuk mempermudah ini, untuk mempermudah mengerjakan ini? Coba diingat dulu soalnya ya, kita kerjakan dengan cara yang lebih praktis. Ini diingat soalnya, nanti saya tanya soalnya ini, coba dihafalin dulu sebentar. Oke, saya harap sudah hafal soalnya. Lukas, soalnya tadi gimana? Integral x kuadrat cos 2x min 3 dx. Integral x kuadrat cos 2x min 3 dx. Ini sekarang jadi nomor 4 dengan cara yang lebih praktis ya. Nah, ini saya ambil nih, saya bagi, ini saya ambil turunan. Ini saya buat di sini turunan U. Terus yang ini integral dv. Nah, sekarang ini saya buat di sini turunan U, turunan berarti ini x kuadrat ya. Integral dv berarti cos dalam kurung 2x kurang 3. Ini turunannya apa? 2x. Ini integralnya setengah sin dalam kurung 2x kurang 3 ya. Betul ya? Iya. Jadi turunannya 2 ya. Integral dari sini sin integralnya min cos ya. Cos. Ini setengah jadi min 1/4 cos dalam kurung 2x kurang 3. Turunan dari sini 0. Integral dari sini
sin setengah Sin. jadi min 1/8 ya. Iya. 8. Sin dalam kurung 2x kurang 3. Nah, sekarang kita cari, ini kita kalikan ke sini, tandanya positif. Ini kita kalikan ke sini, tandanya negatif. Ini kita kalikan ke sini, tandanya positif. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini ke sini setengah ya. Jadi hasilnya ini langsung kita buat setengah x kuadrat sin 2x kurang 3. Nah, sekarang yang ini 2 kali 4. 1/4. Setengah ya. Min kali min. Plus. Sehingga hasilnya ini adalah jadi setengah x. Jadi tambah setengah x dalam kurung cos dalam kurung ini 2x kurang 3. Nah, sekarang terakhir ini kali ke sini. 2 kali min 1/8. Min 1/4 ya. Sin dalam kurung 2x min 3 tambah c. Inilah hasilnya. Kira-kira kita menggunakan cara yang mana? Yang ini. Pak, berarti kalau misalnya mau pangkat berapa aja, makanya rumus ini nggak bisa berarti. Bisa. Oke, sampai di sini semuanya. Saya berharap kita semua bisa memahami dengan baik ya. Nah, coba laporan terakhir, Ren, yang ikut berapa? Tadi 95. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik, masih ada mungkin yang perlu ditanya? Enggak. Ya, Pak, makasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat belajar kembali. Pagi, Pak. Pak.